Jadi baiklah kawan, kita sudah melihat semua video. Ya, ada beberapa saudara kita menolak ya geotermal. Ya, perlu saudaraku ketahui bahwa geotermal, ya potensi geotermal di dunia ini terbanyak di Indonesia. Ya, ini saya sedikit berikan informasi kepada saudaraku bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan ya di Asia Tenggara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan salah satunya adalah potensi geotermal yang tak tertandingi, karena Indonesia dikenal sebagai salah satu pemimpin global dalam eksploitasi energi panas bumi. Nah, mengapa Indonesia memiliki keunggulan potensi geotermal terbesar di dunia? Pertama, Indonesia terletak di Ring of Fire, ya suatu zona geologi di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki aktivitas tinggi, ya aktivitas vulkanik yang sangat tinggi. Sebagai akibatnya, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung berapi aktif yang menciptakan kondisi ideal untuk potensi geotermal yang besar. Yang kedua kawan, potensi yang melimpah. Geotermal Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 29 gigawatt. Ya, sekitar 40% dari total potensi geotermal dunia. Jadi kalau di dunia ini ya banyak geotermal, sekitar 40% ada di Indonesia. Ya, namun saat ini baru sebagian kecil dari potensi ini yang telah dimanfaatkan. Ya, hingga kawan, sejak di awal 1980-an, Indonesia telah mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi geotermal dengan sukses. Ya. Saat ini negara ini adalah produsen terbesar ketiga energi geotermal di dunia setelah Amerika Serikat dan Filipina. Ya, saat ini, ya kan? Nah, geotermal juga adalah energi bersih dan ramah lingkungan. Ya. Energi geotermal adalah sumber energi bersih. Menggunakan geotermal membantu Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini banyak sekali kawan. Selama ada panas inti bumi, selama itu pula energi ini tidak pernah habis. Dan ingat, Indonesia paling besar kawan, dan hanya kecil yang baru kita buat seperti yang ada di Jawa Barat. Ramah lingkungan. Seharusnya rakyat jangan menolak. Ke depan kalau geotermal ini kita pakai, ya seluruh dunia bisa jadi beli energi ke Indonesia. Dan tentunya energi kita akan murah ke depannya. Jika sudah berjalan, ya memang di awal-awal, ya di awal-awal investasi itu memang mahal ya, dia harus ngebor ke bawah untuk uap air. Tapi ini lebih stabil daripada yang lain. Dan ini ramah lingkungan. Ya. Di sini yang penting pemerintah kita. Ya, yang penting pemerintah kita itu adil di dalam penggunaan lahan. Contoh,
di mana ada sebuah wilayah, titik wilayah di situ ada geotermal, dan di situ ada masyarakat yang mencari kehidupan sampai turun-temurun. Nah, ini pemerintah harus memikirkan, ya, pertama tempat relokasi, tempat pindahnya, kemudian tempat kelanjutan kehidupannya termasuk sekolahnya harus lebih baik daripada sebelumnya. Maka saya yakin masyarakat tidak akan menolak. Yang jelas geotermal ini energi masa depan. Tenaga surya kalah, ya, tenaga matahari kalah, kawan. Kenapa? Tenaga surya itu tergantung cuaca. Ya, terus penggunaan pembangkit listrik tenaga air tergantung cuaca. Tapi kalau geotermal tidak tergantung cuaca, kawan. 40% potensi geotermal ada di Indonesia di antara seluruh dunia. Dengan adanya energi begitu, maka ke depan semua akan serba murah karena semua butuh energi. Karena kita hidup di dunia itu hanya butuh makanan, minuman, energi, dan bersetubuh dengan istri. Ini 4 kenikmatan, kawan. Sampai kapanpun makanan, minuman, energi ini akan selalu diperebutkan. Nah, kita ini harus bersyukur. Air melimpah ruah di negara kita. Makanan melimpah ruah karena tanahnya subur. Dan energi melimpah ruah. Ini harus dimanfaatkan. Jadi jangan khawatir, ya. Biasanya negara-negara asing tidak senang kalau negara kita maju. Ya, mereka mencipta kondisikan negeri ini biar rakyat menolak yang baik-baik. Ya, yang penting sekali lagi, pemerintah harus adil dan bijak tentang mengatur warga yang ada di wilayah yang terdapat titik geotermal agar direlokasi, dibuatkan tempat yang baik, dibuatkan sekolah, kemudian kelanjutan kehidupannya selama ini harus terpenuhi. Bayangkan, kawan, kalau di setiap daerah ada geotermal, luar biasa. Jadi kita sudah mengurangi ketergantungan kepada fosil seperti batu bara. Dan kita juga sudah ikut, ya, untuk dunia ini supaya tidak terjadi pemanasan global. Ya, efek rumah kaca. Saya yakin rakyat akan menerima pemerintah yang akan mengeksploitasi geotermal jika mereka diperlakukan adil. Kalau adanya demo-demo itu biasanya karena mereka sangat takut dan khawatir kehidupan kami akan seperti apa ke depannya kalau di situ ada geotermal. Maka pentingnya lah, ya, masyarakat kita diberikan pemahaman terkait geotermal dan keadilannya. Yakinlah, jika geotermal seluruh Indonesia dapat berjalan selama panas inti bumi ini ada, berarti selama dunia ini ada, maka rakyat Indonesia tidak akan pernah, ya, kehabisan energi. Bangsa kita, bahkan kita bisa menjual sebagian energi kita kepada negara-negara yang membutuhkannya. Demikian, kawan, baikkan videonya.